Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang begitu berlimpah, begitu tercurah jamaah sekalian, serta tidak putus yang selalu kita rasakan dan melekat dalam diri kita. Semua ini jamaah sekalian harus kita hargai dengan kesyukuran kita setiap hari, bahkan setiap saat, karena memang kenikmatan Allah berikan pada kita juga setiap saat. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara pengikut Nabi yang bersabar meniti jalan yang mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik di pertemuan ini bisa ikhlas sampai akhir dari kajian ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meninggal, maka nggak ada yang mau ngikuti kita ke alam kubur. Dan yang memang awalnya yang mengikuti kita itu harta kita, keluarga kita, dan amalan kita gitu. Karena Nabi SAW bersabda, yatba'ul mayyita salasatun. Jadi yatba'ul mayyita salasatun. Ya, jadi mayit itu akan diikuti oleh 3 hal jemaah sekalian saat dikuburnya gitu ya. Jadi fayarji'u asnani wa yabqa ma'ahu wahid. Jadi setelah di kuburan maka akan kembali 2 perkara dan yang tetap bersama dia 1. Ya. Kemudian yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu wa yabqa ma'ahu amaluhu. Jadi jamaah sekalian, kata Nabi, nanti ketika mayit itu meninggal nanti akan diikuti oleh keluarganya. Ya, kemudian akan diikuti oleh siapa? Akan diikuti oleh hartanya dan juga amalnya, akan ikut itu ke kuburan. Tetapi yang 2 kembali yaitu keluarga dan juga harta, dan yang tinggal adalah amalannya. Jadi amalan yang telah dia berlelah letih melakukannya saat di dunia itu ternyata akan menjadi teman yang menghibur dia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata setiap amal solih yang kita lakukan itu semua berfaedah bagi kita. Dan kajian ini ya sengaja saya seling Pak untuk bisa mengetahui bahwasannya setiap amal soleh yang kita lakukan itu semua berfaedah bagi kita, bahkan bisa menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Jadi tidak hanya di dunia tapi di hari kiamat. Ini saya bacakan suatu hadis yang lumayan panjang Pak, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Musa Al-Madini di dalam suatu kitab yang bagus yang berbunyi, yang bernama kitabnya At-Targhibu fil Khisalil Munjiyah wa Targhibu minal Khilalil Murdiyah, yaitu tentang motivasi untuk melakukan amalan-amalan yang menyelamatkan dan peringatan dari hal-hal yang membinasakan. Itu maknanya kitab itu. Dan Imam Abu Musa Al-Madini mengatakan hadis ini hasan jiddan. Hadis ini derajatnya hasan jiddan. Hasan jemaah sekalian, yang berarti kita bisa jemaah sekalian mengatakan bahwasannya adalah benar sabda Nabi. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata syawahidus sihhati alaihi. Ya, hadis ini juga banyak penguat, ada penguat-penguatnya dari jalur yang lain yang menunjukkan atas kevalidan dari hadis ini. Imam Abu Musa Al-Madini rahimahullahu taala meriwayatkan hadis ini dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat Nabi
Dan beliau bercerita, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman wa kunna fi suffatin bil Madinah. Nabi suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamarnya, dari rumahnya menuju kepada kami, dan ketika itu kami berada di Suffah di Madinah. Suffah itu jamaah sekalian emperan masjid. Kalau di sana kiblat, berarti Suffah itu di sebelah sana jamaah sekalian. Di Suffah itu di sebelah sana. Di sana adalah emperan masjid yang dihuni oleh kaum muhajir yang tidak punya rumah, yang fakir tentunya jamaah sekalian, tapi mereka nggak minta-minta. Mereka ya kalau makan itu kalau ada yang sedekah saja. Kalau tidak ada, maka mereka harus bersabar menghadapi kondisi yang lapar jamaah sekalian. Tapi setiap makhluk mesti ada yang Allah kasih rezeki, Pak. Ya Allah sudah ngatur jalan rezekinya masing-masing. Dan ternyata tidak diketahui, Pak, ada seorang dari muhajir yang berada di Suffah itu, dia mati karena kelaparan. Ya. Tetapi mereka diketahui wafat itu karena mati syahid fi sabilillah. Jadi seperti itu ya Mas. Kami saat itu sedang berada di Suffah. Ya memang kebiasaan Nabi kita SAW itu mengunjungi orang-orang yang lemah, Pak, orang-orang yang fakir, sehingga beliau adalah orang yang paling lembut dan lunak hatinya. Faqama alaina wa qala. Nah, ketika Nabi mendatangi kami, Nabi berdiri di hadapan kami dan beliau bersabda, "Inni ra'aitul barihata ajaba." Sesungguhnya saya tadi malam bermimpi hal yang mengagumkan. Hal yang mengagumkan. Ya kita tahu bahwasanya para ulama berkata ru'yal anbiya'i wahyun. Impiannya para nabi itu wahyu jemaah sekalian. Kalau impian kita bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Tetapi bagi orang beriman, impian semakin jujur dia ucapannya, maka akan semakin benar juga impiannya, Pak. Impian jujur itu, impian benar itu adalah sebagai kabar gembira bagi dia, bisa juga sebagai kabar peringatan bagi dia. Nah seperti itu jemaah sekalian. Saya tadi malam melihat hal yang bermimpi melihat hal yang mengagumkan. Ra'aitu rajulan min ummati atahu malakul mauti liyaqbidha ruhahu faja'ahu birruhu biwalidayhi faradda malakal mauti anhu. Saya melihat ada seorang dari umatku yang didatangi oleh malaikat mati, malaikat kematian, untuk mencabut ruhnya. Jadi dikit lagi hampir meninggal jemaah sekalian. Lalu dia didatangi oleh ibadah birrul walidainnya, ibadah baktinya dia terhadap orang tuanya. Jadi ibadah birrul walidain itu Allah wujudkan menjadi makhluk yang konkret, yang datang kepada dia lalu menolak malaikat kematian dari dia. Akhirnya nggak jadi mati jemaah sekalian. Nah di sini maksudnya sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara hal yang bisa memanjangkan umur kita adalah kita berbakti terhadap kedua orang tua kita jemaah sekalian. Dan ini cocok dengan hadis Nabi yang lain ya, bahwasanya beliau bersabda la yaruddul qadara illa du'a wa la yazidu fil umri illa bir. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada yang merubah takdir melainkan doa. Ya. Maksudnya doa itu merupakan usaha dan ikhtiar terbaik, Pak, untuk merubah nasib kita. Dan tidak ada yang menambah umur kita melainkan bir di sini birrul walidain maksudnya. Perbuatan baik kita kepada kedua orang tua. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi seakan-akan Allah itu sebenarnya jemaah sekalian, takdir itu tidak bisa dirubah asalnya, Pak. Jadi takdir yang berupa pengetahuan Allah dan yang tertulis di dalam Lauh Mahfuz itu tidak akan berubah selamanya, nggak diganti, nggak dikurangi, nggak diedit, Pak, nggak dirubah. Akan tetapi takdir yang Allah berikan berangsur-angsur kepada malaikat inilah yang seakan-akan bisa berubah. Jadi seakan-akan Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, nyawa dia atau ajal dia sampai 50 tahun. Tapi apabila dia menyambung silaturahim misalnya, atau dia berbakti terhadap orang tuanya, maka panjangkan umurnya sampai 70 tahun misalnya gitu, Pak. Dan malaikat itu nggak tahu dia nanti akan apa, Pak.
Ya, seperti itu. Tapi Allah tahu dia akan berbakti atau tidak berbakti. Nah, seperti itu ya Mas kalian. Dan ini menjadi ya peringatan bagi kita untuk selalu berbakti terhadap orang tua kita. Dan berarti menunjukkan juga orang yang durhaka terhadap orang tuanya umurnya pendek. Dalam kata lain cepat mati gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang pertama aja Mas kalian, ibadah bakti kita pada orang tua, dan itu bisa memasukkan kita ke dalam surga kita. Wa ra'aitu rajulan qad busita 'alaihi 'adzabul qabri faja'ahu wudu'uhu fastanqadhahu min dzalik. Dan kata Nabi, saya juga melihat seorang dari umatku telah dibentangkan siksa kubur terhadap dia. Hampir dia dikit lagi disiksa kubur. Dia mau disiksa kubur, udah siap-siap itu. Lalu datanglah ibadah wudhunya Pak. Jadi ibadah wudhunya yang pernah dia lakukan saat di dunia itu datang pada dia, lalu menyelamatkan dia, membebaskan dia dari kondisi siksa kubur itu. Ya jemaah sekalian, ini menjelaskan tentang keutamaan ibadah wudhu. Juga Allah wujudkan menjadi makhluk yang konkret yang akan mendatangi dan menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Ya, ini adalah wudhu yang dilakukan oleh kita seumur hidup Pak. Mulai dari zaman kita balik sampai kita sebelum meninggal. Ya, bahkan ketika kita ketika kita kedinginan juga kita tetap wudhu. Dalam kondisi-kondisi yang nggak suka kita tetap wudhu. Makanya tetap wudhu itu kita perhatikan ya mas kalian. Baik wudhu yang wajib maupun yang sunnah. Baik kita akan melakukan sholat wajib maupun sholat sunnah gitu ya. Nah, itu kalau kita wudhu lakukan dengan sesungguhnya sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun wudhu serta sunnah-sunnah adab-adabnya wudhu. Ini adakan menjadi ibadah yang menyelamatkan kita dari siksa kubur, ya. Yang berarti dibalik, kalau orang nggak bisa menjaga wudhunya dengan baik, walaupun dia sholatnya rajin, tapi wudhunya ternyata tidak baik, gimana itu Pak? Ya tidak rata misalnya. Lah gimana Pak? Nggak rata. Wudhu tuh di depan doang Pak. Saya ngeliat sendiri orang dewasa Pak. Itu wudhu di depan doang, naruh air di depan wajah, surut gini dong. Nah, sininya tidak dibasuh ya mas kalian. Ya sebagai saudara kan kita sayang terhadap dia Pak. Kasihan. Walaupun saya nggak kenal misalnya, saya pernah melihat gitu Pak. Ya mohon maaf Bapak, ini tidak dibasuh, ini apa namanya tidak dibasuh berarti tidak sah wudhunya, mohon diulang. Gitu aja. Itu bahaya ya mas kalian. Ya. Dan Nabi kita SAW pernah melihat ada beberapa sahabat saat berwudhu itu ternyata masih ada yang belang. Ya, tumitnya itu belang karena tidak ya putih itu Pak, karena belum tersentuh air wudhu. Kemudian Nabi bersabda wailun lil aqabi minan nar. Ya. Jadi ancaman celaka berupa neraka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air. Jadi balasannya neraka Pak. Selain siksa kubur juga neraka gitu ya. Nah, kalau wudhu baik maka akan menyelamatkan dari siksa kubur dan juga menyelamatkan dari siksa neraka. Ya seperti itu ya mas kalian. Kemudian pertanyaannya kalau ada orang wudhunya nggak benar gimana? Ya dia harus ngulang Pak. Ya dia harus ngulang. Seperti Nabi SAW menyuruh seseorang untuk mengulang wudhunya. Ada dia wudhu kelihatan ya mas kalian. Ya tidak rata mawdi'u zufrin. Jadi terlihat Pak ada area anggota wudhunya sebesar kuku. Sebesar kuku kan kecil Pak. Itu ternyata Nabi bersabda irji fa'asim wudhu'aka. Kembali lagi kamu perbaiki wudhumu, sempurnakan wudhumu karena wudhumu tidak baik. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawasathu syayatinu faja'ahu dzikrullahi 'azza wa jalla fatarada syayatin anhu. Dan saya telah melihat seorang dari umatku telah dikepung oleh setan-setan. Setan sudah ngepung dia Pak, ingin menguasai dia dengan kemarahan, kebencian ya jamaah sekalian, iri gitu ya setan kepada dia, dikepung jamaah sekalian hampir dikuasai. Lalu datanglah ibadah zikir dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ibadah zikir itu mengusir setan dari dia, membuat barisan setan itu kocar-kacir dan akhirnya tidak jadi menguasai dia jamaah sekalian. Dan ini adalah keutamaan zikir. Zikir itu hebatnya seperti itu Pak. Jadi ibarat kita dikejar oleh musuh di belakang kita, kemudian ketika itu kita menjumpai benteng, kemudian masuk ke dalam benteng.
Nah, di dalam benteng ini kita bisa terjaga dari musuh kita, jemaah sekalian. Ya, seperti itu, jemaah sekalian. Makanya zikir ini adalah ibadah yang harus kita sempatkan. Jadi zikir yang harus kita sempatkan dan rutinkan, bahkan yang pertama zikir pagi, Pak. Seperti nanti habis kajian, zikir petang. Jangan terlewatkan zikir pagi sampai sore nggak zikir. Kemudian zikir petang pun demikian. Kemudian zikir habis sholat wajib. Kemudian zikir dalam momen-momen yang diajarkan oleh Nabi untuk berzikir dan berdoa. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Jadi jangan sampai kita pernah lalai. Kita biasakan itu masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, masuk rumah, keluar rumah, mau makan sebelum mau makan dan setelah makan, kemudian apa lagi, Pak? Berhubungan intim, kemudian mau pakai doa habis memakai baju, doa selesai makan, doa apa lagi jemaah sekalian? Zikir di saat ada hujan. Ada hujan aja ada 4 macam jemaah sekalian. Zikir kalau kita doa jemaah sekalian atau zikir ketika kita melihat hujan itu kok nggak datang-datang, ya bisa minta, permintaan sendiri, Pak. Kemudian saat turun hujan ada zikirnya. Saat hujan terlalu banyak dan khawatir membuat banjir, itu ada doanya, Pak. Ada zikirnya. Saat hujan telah selesai, itu juga ada zikirnya, Pak. Hujan aja ada 4 macam. Ya. Kemudian saat naik kendaraan pun demikian, ada zikirnya jamaah sekalian. Kita harus mengucapkan zikir tersebut. Walaupun memang kalau kita tidak ucapkan ini tidak berdosa, tapi merugi, Pak. Kita meninggalkan suatu ibadah yang mulia. Ya. Dan lain-lain jamaah sekalian. Dalam kondisi-kondisi yang lain, saat kita melihat di jalan jamaah sekalian, ada orang yang cacat misalnya, ada orang yang terkena musibah, jatuh, kepleset, tertabrak, atau terserempet jamaah sekalian, ini ada zikirnya, Pak. Itu semua syariat karena Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap kita, ingin menjaga kita jamaah sekalian. Selain kita niatkan zikir, kalau kita zikir tentunya saya niat zikir untuk melaksanakan sunnah Nabi. Namun nanti akan dapat penjagaan jamaah sekalian. Sebab diri kita ini kalau untuk menjaga diri sendiri dengan kemampuan kita saja kurang jamaah sekalian. Begitu juga zikir-zikir yang mutlak jamaah sekalian. Yang mutlak kita baca, Pak, yaitu dengan target. Zikir mutlak itu adalah zikir yang tidak tertentu dengan kondisi waktu, ya, dan juga tidak ditentukan jumlahnya. Kita bisa memperbanyak zikir istighfar, kemudian zikir tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah. Apa hauqalah, Pak? La haula wala quwwata illa billah. Zikir sholawat jamaah sekalian, itu zikir dan lain-lain. Masya Allah. Sebenarnya lisan kita ini harus basah dengan zikir itu, ya. Nah, nanti akan bisa menyelamatkan kita dari setan, Pak. Jadi seakan-akan setan itu memiliki tanda dalam diri seseorang. Oh, orang ini ahli zikir, orang ini enggak. Setan tahu, Pak, dengan tanda yang Allah berikan kepada setan. Ya, sehingga setan nggak bisa menguasai orang ini, tapi bisa menguasai orang ini, Pak. Walaupun ini tubuhnya kekar kuat, tapi dia lalai dari zikir, kena, Pak, setan, gitu ya. Ini krempeng, Pak, kecil gitu ya, tapi ahli zikir bisa. Ya, bisa terjaga maksudnya. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawasathu malaikatul azab faja'athu salatuhu fastanqadhathu min aydihim. Dan saya telah melihat seorang dari umatku telah dikepung oleh malaikat azab. Dikit lagi akan diazab, Pak. Lalu datanglah ibadah salat dia saat di dunia. Ya, lalu ibadah salat tersebut menyelamatkan dan membebaskan dia dari tangan-tangan malaikat tersebut. Nah, ternyata jemaah sekalian, capek kita sholat ternyata berbuah manis jemaah sekalian. Jadi untuk bisa menyelamatkan kita dari azab Allah di akhirat yang dan akan nanti diazab oleh malaikat, maka kita laksanakan sholat. Memang lelah jemaah sekalian, tapi ini akan menjadi amal ibadah yang sangat menggembirakan kita kelak kita selamat, Pak. Kalau kita sudah selamat, Pak, hilang tuh capeknya, Pak. Capek kita hilang jemaah sekalian, karena kita gembiranya luar biasa, Pak. Di saat banyak orang tidak diberi taufik oleh Allah, tidak selamat, ya, karena dia tidak sholat atau karena sholatnya tidak benar. Makanya jemaah sekalian, masalah sholat ini pertama ya harus kita sempurnakan sesuai dengan tata cara sholatnya Nabi. Ya, kemudian kita laksanakan sesuai dengan syarat-syarat sholat. Jangan sampai sholat di luar waktu, ya, sholat dalam kondisi najis, Pak. Kemudian sesuai dengan rukun-rukunnya, jangan tergesa-gesa juga. Laksanakan semua gerakan sholat dengan tumakninah,
Kemudian dengan sunnah-sunnahnya juga Pak, dengan adab-adabnya dan juga dengan khusyuknya. Ini sholat semakin sempurna akan semakin bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, kita juga hendaknya sholat sunnah Pak, karena khawatir sholat wajib kita itu masih ada banyak kekurangan. Dan disinilah fungsinya dan peran dari ibadah-ibadah sholat sunnah. Ini akan menyelamatkan kita jemaah sekalian. Kemudian wa ra'aitu rajulan min ummati yaltahibu wa fi riwayatin yalhathu atashan kullama dana min haudin muni'a wa qurida faja'ahu siyamu syahri ramadhan fa asqahu wa arwah. Jadi jamaah sekalian, dan saya telah melihat seorang dari umatku melet-melet lidahnya karena kehausan Pak. Benar-benar kalau kehausan itu enggak sekedar haus jemaah sekalian. Jadi saking hausnya dia sampai melet. Setiap kali dia mendekati haud telaga, maka saat itu dia dilarang dan ditolak, diusir Gus. Karena haus Pak, itu ngelihat telaga enak banget, itu seger Pak. Diusir ya Mas sekalian, akhirnya nggak bisa minum ya Mas sekalian. Haus terus. Lalu datanglah ibadah siam ya Ramadan. Siam dia, puasa dia di bulan Ramadan. Lalu ibadah siam Ramadan itu jemaah sekalian yang akan membuat dia bisa minum dan sampai segar. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Ini adalah ibadah yang kita menahan lapar dan dahaga, ya, serta menahan hawa nafsu. Itu ternyata bisa berbuah manis, membuat kita tidak kehausan kelak di hari kiamat. Yang berarti jemaah sekalian, orang yang nggak puasa Ramadan, ya alasannya kerja di luar ruangan, kerja bangunan, kerja di proyek, gara-gara itu dia nggak siam Ramadan, dia akan kehausan sebagai siksaan Pak. Dia termasuk akan ditolak dari telaganya Nabi jemaah sekalian. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang ditolak dari telaga Nabi Pak. Jadi setiap Nabi itu punya telaga Pak, punya haud. Ini bukan kausar Pak ya, karena kausar itu di dalam surga. Ya, ini telaga di luar surga, termasuk fase di hari kiamat. Nanti akan banyak umatnya Nabi bisa minum dan juga banyak yang ditolak. Di antara yang ditolak jemaah sekalian karena dia murtad dari Islam. Yang kedua karena dia berbuat bid'ah, dia mengamalkan berkeyakinan bid'ah. Makanya ahli bid'ah yang sesat itu Pak, bikin aliran-aliran sesat gitu, itu nggak akan masuk dalam telaga Nabi. Kemudian orang yang rutinkan dosa-dosa besar, itu seperti itu Pak. Kemudian ada lagi orang yang menjilat penguasa yang zalim Pak. Sudah tahu zalim dibela-bela Pak. Diangkat ininya kebaikan, padahal semua hoax semua. Ya orang seperti ini adalah buzzer biasanya gitu. Kecuali kalau pemerintahnya itu benar, nggak zalim, nggak apa-apa, boleh. Dan lain-lain jamaah sekalian. Termasuk yang nggak sabar itu adalah orang yang tidak bersabar menghadapi pemimpin zalim di kudeta. Itu jamaah sekalian tidak datang ke telaganya Nabi. Diusir jamaah sekalian nanti ya, demikian. Kemudian ya semoga Allah panjangkan umur kita. Makanya penting jamaah sekalian, kita nanti Ramadan kita laksanakan dengan syaratnya, dengan rukunnya, dan termasuk yang paling penting karena banyak orang melalaikan yaitu ibadah siam Ramadan kita dengan adab-adabnya. Ya, banyak orang hanya sekedar siam saja nahan lapar dan dahaga, tapi tidak dengan adabnya. Wa ra'aitu rajulan min ummati wa ra'aitu nabiyyina julusan hilaqan kullama dana ila halqatin turida faja'ahu ghusluhu minal janabati fa akhadha bi yadihi fa aqa'adahu ila jambi. Jadi saya telah melihat seorang dari umatku, dan juga saya dalam waktu yang bersamaan melihat para nabi duduk berhalaqah-halaqah. Ada halaqah nabi ini, halaqah nabi itu dilihat Nabi. Ya, ketika laki-laki ini ingin mendekat ke halaqah Nabi, dia akan ditolak, diusir. Nggak boleh. Jadi nggak boleh ikut circle yang mulia. Nggak boleh ikut ya circle yang mulia, komunitas orang-orang mulia. Lalu datanglah ibadah mandi janabat dia, mandi wajib dia Pak. Ya kalau bagi ibu adalah mandi haidnya. Datang kepada dia jemaah sekalian, dan ini adalah amanah kita. Ya.
maka ibadah mandi janabah tersebut akan memegang tangan dia, kemudian mendudukkan dia di sampingku. Ditolak di halaqah nabi-nabi, ternyata didatangkan diperkenankan untuk datang di halaqahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Halaqah yang paling mulia jemaah sekalian. Ya, seperti itu. Itu kalau kita mau mandi janabah. Tapi kalau kita tidak mandi janabah, naudzubillah, ya. Tapi saya mandi terus, mandi saya selalu. Iya, beda mandi biasa dengan mandi janabah itu beda, Pak. Ya, semua tergantung niat gitu ya. Wa ra'aitu rajulan min ummati baina yadayhi zulmatun wa min khalfihi zulmatun wa an yaminihi zulmatun wa an yasarihi zulmatun wa min fawqihi zulmah wa min tahtihi zulmah wa huwa mutahayyirun fiha faja'ahu hajjuhu wa umratuhu fastakhrajahu minadh zulmati wa adkhalahu fin nur. Jadi jamaah sekalian, saya melihat seorang dari umatku di depannya di 6 arah itu gelap semua. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah gelap. Dalam keadaan dia bingung, nggak bisa kemana-mana, mau mundur, takut jatuh, mau maju. Begitu Pak kondisi orang di hari kiamat. Gelap. Lalu datanglah ibadah haji dan umrah dia. Masya Allah Pak, mahal-mahal datang Pak. Itu benar-benar kalau kita laksanakan hajinya dengan mabrur ya mas sekalian, bukan dari duit haram gitu ya. Ibadah haji dan umrah dia datang, lalu kedua ibadah mulia ini mengeluarkan dia dari alam kegelapan dan memasukkannya ke dalam cahaya. Seperti itu ya mas sekalian. Ya, berbahagia bagi yang sudah pernah haji dan umrah. Jaga kemabruran haji ya mas sekalian. Jangan karena pernah sholat di tempat mulia, satu sholat 100.000, di sini udah nggak sholat lagi. Atau sholat tapi nggak pernah ke masjid lagi Pak. Ya harus jadi teladan jamaah sekalian. Teladan dalam semua ibadah yang ada, termasuk dalam ya hadir kajian, kemudian memakmurkan masjid jamaah sekalian dan lain-lain. Ya seperti itu ya. Kemudian waraitu rajulan, termasuk akhlak mulia tadi Pak ya, dijaga kemabruran dengan akhlak mulia. Waraitu rajulan min ummati yattaqi biyadihi wa hajan nari wa syararah. Faja'athu sadaqatuhu fasarat sutratan bainahu wa bainan nar wa dhallalat ala ra'sihi. Jadi jemaah sekalian, saya pernah melihat seorang dari umatku yang melindungi tubuhnya dari nyala dan juga percikan api neraka Pak. Percikan api. Jadi dijaga gini Pak. Ya gitu ya. Jadi hampir dikit lagi dia mau masuk api itu, mau masuk api neraka jemaah sekalian. Lalu datanglah ibadah sedekah dia. Masuk di dalamnya sedekah wajib, itu zakat. Datanglah ibadah sedekah dia, lalu ibadah sedekah itu akan menjadi tabir hijab antara dia dengan neraka. Ya. Dan jadi nggak jadi masuk neraka dan akan memayungi dia, menaungi dia di atas kepalanya jemaah sekalian. Nggak rugi Pak, keluar sedikit. Dan ternyata kita bisa bersedekah sesuai kemampuan kita masing-masing. Kalau kita beli rumah dunia itu kan cicilannya flat Pak. Kalau nggak segini nggak bisa gitu, gitu ya. Nah ternyata kita membeli cicilan surga itu bebas ya mas kalian, enak gitu ya. Ya dengan cara kita sedekah kepada fakir miskin, sedekah di jalan-jalan kebaikan ya mas kalian. Nah itu tidak rugi. Ya seseorang akan dinaungi di bawah naungan sedekah dia. Ya. Kita tahu di hari kiamat itu saat di padang mahsyar matahari didekatkan, orang itu bisa bercucuran keringat. Maka kalau dia benar-benar bisa bersedekah, dia akan menjadi terhindari dari kepanasan itu. Enggak peringat insya Allah. Kalau sudah dapat naungan, apalagi sering sedekah, naungannya banyak Pak, itu semakin sejuk gitu ya. Waraitu rajulan min ummati yukallimul mu'minina wa la yukallimunahu. Faja'athu silatuhu li rahimihi faqalat ya ma'syaral muslimin innahu kana wasulan li rahimihi fakallimuhu fakallamahul mu'minuna wasafahuhu wasafahahu. Dan saya melihat seorang dari umatku mengajak bicara orang-orang beriman, tapi orang beriman nggak mengajak bicara dia, jadi dicuekin, dianggap remeh,
dipandang rendah jemaah sekalian. Dia ngajak bicara tapi orang lain nggak mau ngajak bicara dia. Ya seperti itu. Jadi menjadi apa ya? Menjadi orang yang dipandang rendah dan hina. Apaan ini orang? Males aja kemudian gitu. Lalu datanglah ibadah silaturahim dia, Pak. Ibadah silaturahim dia, dan ibadah silaturahim itu akan terwujud menjadi makhluk dan bisa ngomong. Isi omongannya gini, orang-orang Islam, umat Islam, dia ini dulu rajin silaturahim, ajak bicara dia. Wah gitu, ajak bicara dia. Akhirnya orang-orang beriman yang tadinya nyuekin, Pak, itu ngajak bicara dia dan nyalami dia, Pak, jabat tangan dia dan dia menjabat tangan mereka. Loh, seperti itu. Jadi sama-sama orang mulia juga. Nah, silaturahim kerabat kita perlu kita perhatikan. Kita kunjungi, kita datangi, kita berkumpul bersama gitu. Yang penting nggak ada maksiat di situ, Pak. Kemudian kita bantu kalau memang susah. Jadi jangan kita diemin aja, Pak. Ya tidak boleh seperti itu. Sana famili. Dan ini kalau disebut silaturahim itu bukan kunjungan sesama saudara, sesama muslim, bukan. Sama muslim, tapi kalau tidak ada hubungan hubungan famili, kekerabatan, ya itu bukan silaturahim namanya. Itu mungkin kita bisa sebut sebagai silah ukhuwah, ya, menjalin persaudaraan gitu saja. Ya, tapi kalau itu silaturahim yang ada hubungan famili dengan kita, saudara kandung kita, kemudian siapa lagi, bibi kita, paman kita, kemudian sepupu kita aja mas sekalian. Ya, makanya penting. Ini harus disempatkan ya mas sekalian. Harus disempatkan dan kita tidak boleh abaikan. Jangan sampai kita menjadi ancaman dari sabda Nabi, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kemudian wa ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawasathu az-zabaniyah faja'ahu amruhu bil ma'rufi wa nahyuhu 'anil munkar fastanqadhahu min aydihim wa adkhalahu fi malaikatir rahmah. Saya melihat seorang dari umatku dikepung juga oleh para malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat yang nyiksa aja mas sekalian. Ya, malaikat yang menyiksa. Satu malaikat Zabaniyah kalau mau tahu, Pak. Kalau mau tahu kata Muqatil itu kakinya Zabaniyah di bumi, kemudian kepalanya itu di langit ya mas sekalian. Itu Zabaniyah, satu Zabaniyah. Lalu bagaimana dengan Zabaniyah yang ada? Nah, itu hampir disiksa gitu. Dikepung, Pak. Wah, dikit lagi disiksa deh, pokoknya alamat nih. Lalu datanglah ibadah amar ma'ruf nahi mungkar dia. Nih, kepedulian dia terhadap sesama. Ya, dengan dia memerintahkan kebaikan. Ada anaknya nggak sholat, ayo kita sholat. Ini kita udah sholat. Ajak, Pak. Perintahkan. Ada orang berbuat maksiat, kita cegah, Pak. Kayaknya bagusnya kamu nikah dulu deh daripada pegang-pegangan gitu. Contoh, Pak, ada orang di kampung kita, Pak, di wilayah kita tinggal berdua tanpa diikat dengan pernikahan. Itu nggak boleh terjadi, Pak. Di negeri kita nggak boleh terjadi, jangan pernah terjadi. Dan sebab kalau kita didiamkan itu udah kayak barat aja kita, Pak. Ya, negeri ini harus terjaga keislamannya, Pak. Ya, jadi kita harus cegah dia dengan cara bekerja sama dengan pihak pemerintah setempat gitu ya, untuk bisa nasehatin dia, ya, nasehatin dia, pisahin dia aja sekalian. Seperti itu. Jadi demikian, ini ibadah amar ma'ruf nahi munkar yang bisa mencegah kita dari siksa Allah, siksa di dunia dan di akhirat. Sebab kalau di dunia tidak ada amar ma'ruf nahi munkar ya mas sekalian, yang terjadi kemaksiatan itu merata dan akhirnya kita kena siksa juga. Yang soleh dan yang toleh kena. Wa ra'aitu rajulan min ummati jasiyan ala rukbatayhi wa bainahu wa bainallahi azza wa jalla hijab faja'ahu husnu khuluqihi fa akhadha bi yadihi fa adkhalahu 'ala Allah azza wa jalla. Dan saya telah melihat seorang dari umatku berlutut, Pak, nggak bisa jalan. Dia berlutut, ya, dia apa namanya? Ya berlutut. Kondisinya saat itu berlutut, antara dia dengan Allah itu ada hijab, nggak bisa melihat Allah, nggak bisa. Di hari kiamat orang nggak bisa melihat Allah, itu siksaan. Sebagaimana orang beriman nanti bisa melihat Allah
kekasih kita yang sejati jamaah sekalian itu adalah sebagai nikmat sebelum kita nanti masuk surga. Ya, dia nggak bisa ngeliat Allah, ada hijab. Lalu datanglah ibadah akhlak mulia dia, ibadah akhlak baik dia terhadap sesama makhluk. Lalu ibadah akhlak tersebut memegang tangan dia, kemudian memasukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya bisa melihat Allah, jemaah sekalian. Nah, akhlak kita yang mulia juga tidak sia-sia Pak saat di dunia. Apa sih akhlak mulia itu Pak? Ringkasan akhlak mulia itu diantaranya adalah, ya jemaah sekalian, kita senyum terhadap sesama kalau ketemu Pak. Jadi kita sebar senyum Pak. Ya, kemudian kita mengucapkan salam. Kemudian kita bertanya kabar. Kemudian kita tidak sombong. Kemudian kita rendah hati Pak. Sombong tidak rendah hati. Kemudian kita memiliki sifat dermawan. Kemudian menahan marah. Kemudian sabar dengan tetangga, berbuat baik terhadap tetangga, sayangi binatang Pak, ya, bersedekah kepada binatang dengan cara mungkin kalau kita punya uang, ya kita beli makanan buat makanan binatang, itu udah berpahala jamaah sekalian. Terus banyak sekali ya mas sekalian, berbakti kepada orang tua pasti, silaturahim dan lain-lain, intinya berbuat baik kepada sesama makhluk dan menghindari keburukan kita terhadap makhluk ya. Ya jangan sampai kita berbuat buruk. Pokoknya prinsip kita kalau belum berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah kita berbuat buruk terhadap orang lain. Jadi seperti itu ya mas kalian, itu singkat dari akhlak mulia. Termasuk berterima kasih Pak kalau sudah dikasih orang. Kalau nggak bisa membalas ya ucapkan jazakallahu khair. Itu akhlak-akhlak mulia perlu kita pelajari. Kemudian berikutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati qad dhahabat sahifatuhu min qibali shimalihi faja'ahu khawfuhu min Allah azza wa jalla fa akhadha sahifatahu fa wada'aha fi yaminihi. Saya melihat seorang dari umatku, catatan amalnya itu pergi ke sebelah kirinya Pak. Jadi hampir dia menerimanya dengan tangan kiri. Kalau sudah orang menerima catatan amalnya, raport amalnya saat hidup dengan tangan kiri, alamat neraka Pak. Neraka diteriak-teriak mas sekalian, na'udzubillah. Lalu datanglah kepadanya ibadah rasa takut dia kepada Allah yang mencegah dia dari maksiat. Rasa takut dia yang membuat dia tidak menyombongkan amal, karena dia memiliki rasa takut amal ibadah saya jangan-jangan gak diterima oleh Allah. Itu rasa takut Pak. Dua macam rasa takut itu tadi ya. Jadi ibadah rasa takut dia pada Allah itu datang, akhirnya ibadah rasa takut ini mengambil catatan amalnya kemudian dipindahkan ke sebelah kanannya. Akhirnya dia mengambil dengan tangan kanan. Ya, apa balasan orang yang mengambil catatan amal dengan tangan kanan jemaah sekalian? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi siapa saja yang diberi catatan amal dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisapan yang mudah, dan dia jemaah sekalian akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira. Ketemu lagi keluarga jemaah sekalian setelah lama berpisah karena ngurusi urusan masing-masing Pak. Ternyata ketemu lagi di surga jemaah sekalian dalam kondisi bergembira. Baik keluarga kita yang pernah bersama-sama di dunia maupun keluarga baru di sana Pak, berupa bidadari-bidadari, gembira Pak. Itu kalau kita mempunyai ibadah rasa takut kita pada Allah. Wah, faedahnya banyak Pak. Rasa takut kita mati banyak dosa. Rasa takut kita mati jemaah sekalian pada Allah, ternyata kita amalnya belum cukup dan lain-lain, itu rasa takut ya. Kemudian yang berikutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati khaffa mizanuhu faja'ahu afratuhu fathaqqalu mizanahu. Saya melihat seorang dari umatku, timbangan amal kebaikannya ringan Pak. Ya Allah, yang berat itu yang buruk ya. Kemudian datanglah anak-anak kecilnya yang belum balik meninggal. Jadi dia dulu punya amalan, punya anak kecil yang balik meninggal Pak, belum balik, maaf, yang belum balik meninggal. Ya, ternyata anak-anaknya nanti juga akan datang memberatkan timbangan orang tuanya.
Walaupun timbangan amal besok bukan timbangan berat badan, Pak. Tapi di sini maksudnya adalah dia yang dulu pernah bersabar, ya, pernah mencari pahala, menerima takdir Allah anaknya diambil oleh Allah. Ya, dia bersabar, menerima dan juga mencari pahala, Pak. Inilah memberatkan bobot dari timbangan amal baik kita nanti kelak di hari kiamat. Makanya dalam suatu riwayat Nabi bersabda, Pak, bakhin li khamsin ma athqalahunna fil mizan. Bakhin itu bahasa kita apa? Wah gitu ya. Jadi kata-kata kagum, Pak, heran. Wah, benar-benar 5 perkara ini sangat memberatkan dalam timbangan amal. 5 perkara itu apa, Pak? Ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan yang kelima, seseorang yang punya anak solih meninggal dalam keadaan belum balik dan dia bersabar mencari pahala. Loh, begitu jemaah sekalian. Itu benar-benar memberatkan. Jadi kesabaran itu adalah mirip dengan amalan. Ya, hakikatnya juga amalan juga jemaah sekalian. Wara'aitu, kata Nabi, wara'aitu rajulan min ummati qa'iman ala syafiri jahannam. Faja'ahu raja'uhu fillahi azza wa jalla. Fastanqadhahu min dzalika wa madha. Jadi jemaah sekalian, saya melihat seorang dari umatku berdiri di tepi jurang neraka. Dikit lagi hampir nyemplung, jemaah. Nauzubillahi min syafiri jahannam. Jurang neraka orang kalau udah nyemplung gitu, Pak, itu akan melayang-layang lebih dari 70 tahun. Dalamnya 70 tahun, Pak. Menurut saya, Pak, ada yang 70 tahun. Jenengan pintar, Pak? Oh, belum. Alhamdulillah masih muda, Pak. Nah, itu hitam, Pak. Ngeri jemaah sekalian. Jadi dalamnya jurang neraka itu nggak ada yang mengetahui jemaah sekalian melainkan Allah. Pokoknya dilihat dari jaraknya, bukan meter lagi, Pak. Bukan kilometer, bukan mil lagi, tapi Masya Allah dalamnya. Kemudian jemaah sekalian, dan itu kalau sudah jatuh, yang jatuh dulu adalah wajah, hidung dulu, hancur duluan jemaah sekalian. Tapi sedalam 70 tahun itu dari atas jurang, siksa neraka itu kedenger sampai atas, Pak. Kencengnya kayak apa tuh kalau orang masuk neraka itu. Ya. Kemudian datanglah ibadah roja dia. Ibadah berharap dia kepada Allah. Lalu ibadah roja ini menyelamatkan dia dari kondisi itu dan akhirnya dia bisa melewati. Ya, bisa lewat, udah selamat dari situ, Pak, ya. Nah, ibadah roja ini apa, Pak? Ibadah kita berharap kepada Allah dengan cara kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Setiap kita berdosa dan merasa dosa kita banyak, kita tidak pernah putus asa, kita tetap terus mohon ampun pada Allah. Kita juga berharap apa yang kita lakukan itu jamaah sekalian itu diterima oleh Allah sehingga dia bersemangat melakukan amal solih. Berharap, Pak. Ya. Makanya dalam hidup itu ada rasa rojak dan khauf. Rasa takut tadi kepada Allah juga ada karena kita khawatir amal kita nggak diterima, Pak. Rasa takut ini membuat kita tidak sombong dengan amalan kita. Tapi juga jangan diisi dengan khauf terus, takut, aduh saya takut amal saya nggak diterima. Nanti kalau khauf terus jamaah sekalian itu membuat kita meninggalkan amal. Ngapain sih beramal? Belum tentu diterima juga. Bener Pak jamaah sekalian. Tapi kalau dia tidak ada roja, yang terjadi begitu, dia nggak malas. Nah, roja ini membuat dia punya optimis jamaah sekalian. Ya, positif thinking jamaah sekalian. Akhirnya dia tetap terus beramal. Semangat, Pak, karena banyak dia juga melihat dalil tentang harapan. Bahwasanya innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Allah tidak menzalimi sesuatu seberat zarah, Pak. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kalau yang sebesar zarah itu, sebesar semut terkecil atau sebesar partikel debu itu berupa kebaikan, Allah akan lipat gandakan dan memberikan dia pahala yang besar berupa surga. Ini kan ayat harapan, Pak. Orang berbuat kebaikan sedikit saja itu dibalas. Lalu bagaimana dengan yang besar kayak sholat? Wah, lebih lagi, Pak. Ngebut dia beramal soleh. Ya gitu. Ibadah roja itu harus ada. Kemudian waraitu rajulan min ummati qad ahwa finnar atau qad uhwiya finnar. Faja'athu dam'atuhu allati baka min khasyatillahi azza wa jalla fastanqadathu min dzalik.
Saya melihat seorang dari umatku sudah hampir benar-benar dijatuhkan ke neraka, mirip kayak tadi. Lalu datanglah tetesan air mata dia, yang dia menangis karena takut kepada Allah, Pak. Takut karena dosanya udah banyak gitu ya. Takut amal solehnya itu nggak cukup. Takut selama ini sudah lalai dengan dunia. Aduh, takut dengan masuk neraka, takut siksa Allah, takut murkanya. Akhirnya dia menangis, Pak. Dan yang paling utama itu kalau kita nangis itu di mana, jamaah sekalian? Di waktu kesendirian. Ya walaupun dalam waktu yang ini juga masuk, Pak. Yang jelas takut kepada Allah itu harus kita miliki, ibadah nangis itu. Masa sih kita nggak pernah nangis, jamaah sekalian? Karena takut kepada Allah. Mendengarkan ayatnya kita tidak bisa mentadaburi maknanya, kita nggak bisa nangis. Betapa kerasnya membatunya hati kita kalau begitu, gitu ya. Nah, seperti itu ya mas sekalian. Harus punya, Pak. Walaupun nggak setiap nasihat kita nangis, tapi masa sih adalah satu kita nangis, Pak. Dan sebab air mata itu nanti akan datang kepada kita, menyelamatkan kita dari kondisi neraka aja mas sekalian. Ya seperti itu ya. Dan hadis berkenaan dengan ini banyak. Wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman 'ala as-sirat yar'udu kama tar'udu as-sa'afatu fi rihin 'asif faja'ahu husnu dhannihi billahi 'azza wa jalla fasakana ra'datuhu wa madha. Saya melihat seorang dari umatku berdiri jamaah sekalian di atas jembatan neraka. Jembatan neraka yang tajamnya lebih tajam dibandingkan pedang atau seperti pedang. Yang tipisnya itu jamaah sekalian lebih tipis dibandingkan sehelai rambut. Dan jembatan ini adalah jembatan yang licin, Pak. Banyak orang terpleset jatuh ke neraka dari itu. Kalau sudah jatuh ke neraka, Pak, ya seperti itu. Ya, di dalam neraka itu dia melayang selama 70 tahun. Jembatan di atas jurang neraka. Kalau sudah berhasil, insya Allah dia surga, Pak. Demikian ya, Mas. Ini adalah termasuk fase terakhir dari akhirat. Ya, dia berada di atas sirat dalam keadaan gemetar, Pak. Saya melihat umatku begitu, ada yang bergetar. Jadi ngeliat gemetar, Pak, di atas itu, seperti bergetarnya pelepah kurma yang diterpa angin sepoi-sepoi. Jadi goyang gitu, Pak. Mirip goyangnya kita kalau melewati jembatan apa, Pak? Jembatan gantung. Goyang-goyang gitu, aduh. Kalau jembatan gantung aja kita ngeri-ngeri sedap, Pak. Lalu gimana dengan jembatan neraka? Lebih lagi, Pak. Lebih ngeri itu jembatan gantung bisa pegangan. Ya. Lalu datanglah jemaah sekalian ibadah husnudzan dia kepada Allah. Berbaik sangka dia selalu kepada Allah. Ya, akhirnya ibadah husnudzan itu yang membuat dia bisa tenang, nggak gemetar lagi, dan akhirnya bisa lewat lenggang kangkung jemaah sekalian. Nah, seperti itu. Nah, makanya jemaah sekalian, apa man husnudzan, berbaik sangka kepada Allah ini? Ini berbaik sangka kepada Allah, apapun yang Allah berikan dan Allah perlakukan dia dalam hidup dunia ini baik insyaallah. Seperti dia jemaah sekalian, doa udah lama nggak dikabulkan, dia berbaik sangka, insyaallah ada waktunya. Allah lebih tahu kapan terkabulnya doa saya. Begitu, Pak, berbaik sangka. Kemudian ketika kita dapat musibah, kita berbaik sangka Allah sedang sayang sama saya. Allah cinta kepada saya, Allah ingin menghapus dosa saya, Allah ingin meninggikan derajat saya. Itu baik sangka, Pak. Sehingga nggak ada yang namanya marah-marah gitu. Kemudian ketika diberikan syariat ini, Pak, isinya berat, Pak. Ya dia yakin di dalam perintah agama ini mesti ada kebaikan. Walaupun saya nggak tahu. Di dalam larangan agama di sini mesti ada bahaya, walaupun saya nggak tahu. Berbaik sangka dia kepada Allah. Kalau dia lagi punya utang banyak, Pak, dia berbaik sangka pada Allah setelah berdoa. Allah pasti mengabulkan dan juga melunasi utang saya. Jadi selalu ada harapan hidup itu. Ya begitu ya Mas, itu makna berbaik sangka pada Allah apapun itu. Karena memang dia layak kita berbaik sangka kepadanya, Pak. Kepada manusia aja kita tahu, Pak, dia nggak pernah berlaku buruk, berniat buruk sama kita, Pak. Selalu memberikan kebaikan pada kita. Kita masa suudzon sama dia, Pak? Nggak mungkin, Pak. Lalu bagaimana yang sudah berbuat baik kepada kita selama ini adalah Allah Taala. Mulai dari kita sebelum lahir sampai sekarang. Masa sih kita nggak layak kita berbuat buruk ya Mas? Berburuk sangka kepada dia. Kemudian dua lagi, Pak, ya. Dua lagi.
Wa ra'aitu rajulan min ummati yazhafu 'ala as-sirat wa yahbu ahyanan wa yata'allaqu ahyanan faja'athu salatuhu 'alayya fa aqamathu 'ala qadamaihi wa anqadhathu. Dan saya melihat seorang dari umatku merangkak jemaah sekalian di atas sirat lagi, Pak. Ngeri banget, Pak. Ini memang bikin apa ya jemaah sekalian, bikin ngeri seluruh umat manusia. Gimana tidak jemaah sekalian? Selevel Nabi dan Rasul aja itu serem, Pak. Dan mereka semua berdoa Allahumma sallim sallim. Walaupun Nabi dan Rasul selamat, tapi dia berdoa terhadap untuk umatnya, Pak. Terhadap Allah untuk umatnya. Sampai bikin ngeri, Pak. Akhirnya semua Nabi dan Rasul Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Nah, ada seorang laki-laki itu merangkak jamaah sekalian di atas sirat, nggak bisa berdiri, Pak. Ketika dia berdiri jatuh jamaah sekalian. Dan juga terkadang dia merayap, sebab kalau dia naik lagi untuk merangkak jatuh, Pak. Dan terkadang dia jatuh habis itu, tapi dia bisa ngangkat gitu, Pak. Bisa bergantungan, bergelayutan di atas jembatan itu. Naik lagi, jatuh lagi, habis itu gelayutan kakinya, Pak. Ya Allah, ngeri banget jamaah sekalian. Ya, lalu datanglah ibadah sholawat untuk Nabi yang pernah dia ucapkan lantunkan di dunia. Sholawat ya, Pak, bukan sholawatan. Bukan nyanyi-nyanyi sholawatan, tapi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau ya Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Sering dengar ada kajian hadis, dia mendengar sabda Nabi, dia berkata sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat, Pak. Ibadah sholawat, dia datang kepadanya lalu menegakkan dia di atas telapak kakinya, Pak. Dia bisa berdiri, Pak. Lalu akhirnya dia bisa selamat. Masya Allah. Jemaah sekalian, yang melewati jembatan neraka itu cuma orang beriman kepada para nabi dan rasul sepanjang masa. Adapun orang kafir ketika datang ke jurang neraka itu langsung pada tersungkur ke dalamnya, Pak. Itu nggak ada yang melewati itu jemaah sekalian. Dan itu bergantian lewat. Gimana, Pak? Ngeri, Pak. Di saat kita melewati itu jemaah sekalian, belum giliran kita itu, kita ngelihat udah banyak orang, ya gimana? Udah banyak orang yang lihat ada yang jatuh, ada yang selamat. Aduh, giliran saya gimana? Coba bayangin jemaah sekalian. Di saat itu kita disuruh maju giliran kita. Pas giliran kita, Pak, kita suruh maju untuk melewati jembatan neraka. Dalam kondisi kita melihat jurang itu di dalam hitam, Pak. Tapi mereka bisa mendengar keras di atas itu, ya. Dan saat itu ada juga pengait-pengait, Pak. Pas melewati bukan santai, Pak. Itu ada besi-besi tajam jamaah sekalian yang akan menusuk kita, Pak. Gitu, Pak. Entah, ya nggak tahu, mungkin begini kali, Pak, ya. Atau begini, pokoknya akan menusuk kita, Pak. Kemudian ada duri juga, ya. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi ada yang nyambar-nyambar kita. Kita khawatir pas disambar jatuh, Pak, gitu. Jadi seperti itu. Kemudian pokoknya deg-degan, Pak, ngelihat orang seperti itu. Sebelumnya kita udah melihat ada yang jatuh, loh, gimana nggak ngepet, jamaah sekalian. Apa yang bisa membuat kita itu teguh, Pak, di atas amal soleh kita? Di antaranya tadi apa jamaah sekalian? Sholawat kita untuk Nabi. Dia adalah manusia paling berjasa lebih dibandingkan orang tua kita, jamaah sekalian. Harus yakin itu. Makanya sunnah beliau itu benar-benar harus kita hidupkan. Sholawat Nabi. Sholawat jamaah sekalian kita perbanyak. Termasuk hari Jumat kemarin. Mulai dari malam Jumat sampai hari Jumat. Masa kita santai begini nggak baca sholawat? Baca aja sholawat jamaah sekalian. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Atau juga kita baca sholawat yang ada dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masalli ta'ala Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Ya begitu aja, Bos. Nah, ini berarti orang yang nggak mau sholawatan gitu. Mohon maaf, orang yang nggak mau sholawat Nabi, nggak peduli dia dengar Nabi nggak sholawat. Pokoknya bisa jadi orang dia termasuk orang yang jatuh ke dalam jurang neraka. Nauzubillah. Dan terakhir ya, Mas. Wa ra'aitu rajulan min ummatin taha ila abwabil jannah faghulliqatil abwabu dunahu faja'athu syahadatu an la ilaha illallah
fafattahat lahul abwab wa adkhalathul jannata. Saya melihat seorang dari umatku berada di depan pintu-pintu surga. Udah di depan pintu surga, Pak. Tapi sayangnya pintu surga semuanya ditutup, dia nggak bisa masuk. Lah gimana masuk surga, Pak? Surga itu ada pintunya. Ya. Lalu datanglah ibadah syahadat dia. Bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dia juga dulu di dunia bertauhid, nggak syirik, jemaah sekalian. Ya. Akhirnya ibadah la ilaha illallah, ibadah tauhid ini membukakan untuk dia pintu-pintu surga. Dibuka, ceklek-ceklek. Dibuka pintu surga untuk dia, jemaah sekalian. Akhirnya memasukkan dia ke dalam surga. Dia bebas masuk ke dalam pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Nah, itu tadi, Pak. Berarti orang yang syirik kepada Allah nggak bisa masuk surga. Nauzubillah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang bertauhid, melakukan amal-amal soleh ini seumur hidup kita. Selesai, jemaah sekalian. Tapi hadis yang mulia ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti amalan yang tidak disebutkan ini tidak ngaruh. Karena di sini banyak amalan nggak disebutkan di sini, Pak. Apa coba yang kira-kira Mas? Ada nyatet berapa Pak Doni? Berapa 18 amal, Pak. Jadi yang tidak dimasuk di sini banyak, Mas. Itu juga kita yakini mesti bermanfaat dan menyelamatkan kita. Ya, seperti ibadah apa, Pak? Gitu. Ibadah zakat kita, kalau zakat masuk sedekah tadi ya. Ibadah kita memberi minum, memberi makan binatang misalnya. Ibadah kita apa? Ya, berdoa misalnya, ibadah kita kajian begini, Pak. Dan ibadah kita apa ya? Ibadah kita menghindari maksiat, Pak. Dikasih uang riba kita enggak. Ya, dapat uang riba kita enggak makan. Kemudian kita berzina, naudzubillah, kita menghindari zina, itu juga aja Mas. Menghindari keharaman yang lain juga pun demikian. Berkata-kata yang baik, menghindari kata yang buruk, itu juga seperti itu. Menasihati orang, itu semua faedahnya Mas sekali. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali di antara jemaah ada yang mau bertanya, silakan. Berkenan dengan ini atau yang lain? Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kan itu banyak sekali soalnya dari sunnah ya. Iya. Itu kalau kita pada di akhir nanti ya kira-kira. Kan tapi tentunya karena banyak kan kita nggak mungkin apa ya, agak susah kalau semuanya kita lakukan kan ibadah sunnah tadi kita prioritaskan secara konsisten tiap hari ya seperti apa. Nah, apakah kayak seperti orang kalau kayak kita di profesi kan ada dokter spesialis, ada orang yang ahli apa gitu kan kira-kira gitu. Nah, apa sebaiknya ini kan yang tadi kan di luar yang ibadah wajib ya. Apa sebaiknya kita mungkin lebih memfokuskan atau memilih beberapa dari ibadah itu yang memang sesuai dengan kondisi kita dan mungkin yang enak buat kita lah kira-kira gitu. Karena kalau semuanya Semua dari ini tadi, Pak. Iya, kan misalkan kan kalau orang kan ada yang kalau dalam profesi-profesi yang ini kan ada spesialis apa gitu. Iya. Nah, apa sebaiknya juga misalkan kita konsisten di salah satu atau salah tiga gitu ya dari itu, tapi kita konsisten misalkan wudu gitu ya, misalkan gitu ya udah, misalkan salah satunya kita jaga wudu terus gitu lah, dengan apa kira-kira gitu ya, karena mungkin dengan kesibukan kita yang berbeda-beda kan mungkin kita juga mungkin oh ya saya bisa ini, yang ini mungkin kita agak ini atau saya ya kira-kira gitu maksudnya gitu. Apa fokuskan beberapa hal yang kira-kira paling ini mungkin buat kita gitu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak, pertanyaan bagus. Yang kita sebutkan tadi ya Mas sekalian, ini umumnya ibadah wajib semua. Ada wudhu Pak, ada sholat, ada mandi janabat, ada haji dan umrah. Kalau haji umrah kan ya mampu Pak ya. Kemudian ada ibadah silaturahim, ada ibadah sedekah. Nah sedekah mungkin kalau sedekah wajib, zakat kalau memang kita wajib zakat. Tapi kalau tidak memang tidak wajib. Ya, ada ibadah silaturahim, ada birrul walidain, bakti kita kepada orang tua. Kemudian ada ibadah amar ma'ruf nahi munkar, itu juga wajib. Akhlak mulia juga wajib Pak, sebenarnya gitu.
Ya intinya kita harus sempatkan hidup itu, karena semua itu bisa berjalan beriringan semua Pak. Habis sholat, habis wudhu sholat, nanti sempat mungkin silaturahim sekarang jemaah sekalian, atau bakti kita kepada orang tua, kita bisa bakti kepada orang tua, kita bisa kirim uang kita untuk orang tua misalnya, atau kita bisa sapa keluarga kita, keluarga besar kita dengan salam saja Pak. Karena cara silaturahim terendah adalah ucapan salam, assalamualaikum, atau kita jawab waalaikumsalam, gitu jemaah sekalian. Kemudian ibadah apa lagi? Bersabar saat kita terkena musibah, anak kita meninggal, itu juga bisa, itu wajib jemaah sekalian. Kemudian takut kita pada Allah, berharap, itu ibadah wajib semua. Ya yang sunnah, ya sholawat juga wajib Pak sebenarnya gitu ya. Apa yang wajib, yang tidak wajib? Ya paling sedekah tadi jemaah sekalian. Rasa takut kita pada Allah, husnudzon, itu ibadah wajib semua. Sepertinya ibadah wajib gitu. Semua bisa beriringan Pak, bisa beriringan dalam momen tertentu. Memang untuk sering ada sebagian yang mungkin kita susah gitu ya, seperti kita suruh nangis terus Pak karena takut pada Allah, kan kita sulit, apalagi orang zaman sekarang. Itu mungkin kita bisa yang lain, belum enggak ini tapi yang lain. Tapi paling tidak jemaah sekalian kita harus miliki itu ya, ibadah rasa takut kita pada Allah dan sebagainya. Demikian Pak. Nah intinya kalau berkenaan dengan ibadah sunnah, ya kita bisa spesialis yang wajib, ya utamakan yang wajib. Siang Ramadan itu kan wajib semua Pak. Tauhid itu juga wajib. Jadi umumnya ini adalah ibadah wajib ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Begitu Pak. Kalau sunnah semua bisa kita spesialis sebagian karena nggak sempat melakukan yang lain, nggak apa-apa. Ya memang selayaknya bagi kita ya harus ada ibadah yang kita spesialis aja Mas, kita lakukan sering gitu. Saya sering baca Quran, saya senang baca Quran, ya nggak apa-apa. Aduh kalau saya baca Quran sedikit doang, tapi saya bisanya zikir. Saya senang kalau lagi ngelamun gini saya zikir, ya nggak apa-apa. Wah kalau saya senang sedekah, monggo sih lah, dan lain-lain. Tapi itu semua ibadah sunnah Pak. Adapun ibadah wajib semua harus jadi spesialis kita. Nggak boleh kita milih, saya maunya ibadah wajib ini aja. Oh nggak bisa Pak. Kalau ibadah yang lain juga diwajibkan, maka kita berdosa dan bisa jadi kena juga siksaan gitu gara-gara itu. Nah demikian. Dan sekali lagi hadis-hadis ini, hadis atau keutamaan ini tidak menunjukkan satu amal saja, sedangkan yang lain itu ya boleh kita tinggalkan, enggak. Kalau itu wajib tetap harus kita ambil semua Pak. Ya, dalam rangka udkhulu fis-silmi kafah, menetapi firman Allah itu, wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah keseluruhan, enggak milih-milih jemaah sekalian ya. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Pak Sontot, barangkali. Kalau amalan saya baca surat Al-Mulk, ya, itu baca Quran juga. Ya betul. Hadisnya sahih yang menjelaskan bahwasanya membaca surat Al-Mulk di malam hari itu bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Ada hadisnya sahih. Ya, silakan mengamalkannya beberapa malam. Walaupun tidak setiap malam, tapi pernah kita malam itu membaca, atau sering kita malam itu membaca surat Al-Mulk. Setelah sering membaca Pak, pelajari isinya juga Pak. Masya Allah kandungannya, isinya pelajari, tafsirnya pun pelajari Pak. Apalagi tafsir sekarang Ibnu Katsir misalnya sudah diterjemahkan banyak. Kita sebenarnya tinggal belajar aja, tinggal baca. Nah seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam. Nanti ketika kita baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lisan kita membaca firman Allah, hati kita tuh mentadabburi maknanya. Tadabburi bahwasanya Allah saat itu sedang berbicara kepada saya, begitu. Wallahu a'lam. Termasuk baca Quran nggak ada sebutin di sini Pak, tapi ini termasuk afdal juga agung ya. Nah, ada lagi Pak, silakan. Yang sholawat ada mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Katanya ada yang sholawat Maria, ada yang bilang itu. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Yang terbaik ya adalah sholawat yang diajarkan Nabi saja, khususnya itu dalam sholawat di dalam sholat kita. Adapun sholawat di luar sholat itu kata-katanya bebas, yang penting maknanya adalah menjelaskan tentang ya kita doa memohon sholawat dan salam untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kalimat itu bebas ya sudah, itu bebas, terserah. Dan kita tidak, kalau sudah bebas itu bukan berarti kita bebas kata-katanya habis itu kita nyanyikan, tidak begitu Pak. Terus kemudian dikarang-karang sendiri tentang keutamaannya begini dan begitu. Seperti sholawat badriyah, sholawat nariyah, sholawat munjiyah, sholawat ada lagi asghil gitu ya. Itu nggak perlu kita baca seperti itu Pak. Karena umumnya itu sholawat-sholawat yang itu dibuat-buat, hasil mimpi dari kaum tasawuf, dan menganggap bahwasannya ini kalau ini dibaca kita akan selamat dari musibah. Nggak benar itu Pak. Itu kaum mimpi semua itu Pak. Jadi memimpikan sesuatu tentang sholawat yang kata dia itu dari Nabi Pak, membuat ini baru jamaah sekalian. Akhirnya diamalkan, kemudian diajarkan pada yang lain. Bahkan ada hiasannya Pak, ucapannya dihiasi. Ini ada sanatnya, silsilahnya. Saya ijazahkan kepada Anda sholawat ini, sholawat yang langsung diajarkan Nabi kepada saya di mimpi saya. Waduh, hebat banget gitu. Nggak perlu seperti itu ya Mas sekalian. Ya sholawat biasa saja, sholawat biasa saja yang biasa diucapkan oleh kaum muslimin gitu ya. Kalau memang bisa ya sholawat dalam sholat kita perbanyak apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Kalau ingin yang pendek agar lebih banyak sholawatnya, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad, begitu Pak, bisa. Pas lagi ini pengajian ada tausiah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia juga baca sallallahu alaihi wasallam. Baik yang bertausiah itu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau tidak, kita yang ngucapin di bawah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Hina seseorang yang disebut namaku di sisinya namun dia tidak mengucapkan salat untukku. Nah begitu Pak. Mungkin apa maksud sholawat itu Pak? Sholawat itu adalah doa kita kepada Allah agar Nabi dirahmati, diridhoi, diampuni dan dipuji di kalangan penduduk langit. Itu makna sholawat. Duh, berarti Nabi belum begitu? Enggak. Nabi enggak kita sholawati Pak, tetap begitu. Berarti sholawat itu faedahnya itu manfaatnya bukan ke Nabi sementara, tapi kita aja Mas sekalian. Itu faedahnya ke kita aja Mas sekalian. Nabi kalau kita nggak sholawati, Nabi sudah dapat begitu Pak, sudah disanjung di kalangan penduduk langit, sudah diampuni, dirahmati, sudah surga pasti Pak. Tapi sholawat itu adalah kembali faedahnya ke kita, sama seperti faedahnya kita menyolati jenazah anak kecil yang belum balik. Loh, gitu Pak. Bahkan dia janin Pak, janin yang lebih dari 4 bulan yang nggak keluar lagi, ya dibelah perut ibunya, diambil, udah. Kalau sudah begitu dimandikan, dikafani, disolati. Apa faedah kita sholat? Dia belum ada dosa. Faedahnya kembali ke kita Pak. Ini ajaran Nabi saya, kembalinya ke kita bukan ke dia. Jadi seperti itu. Ya, demikian Pak. Wallahu a'lam. Ya, monggo Pak. Salawat juga Pak. Pada saat sedang sholat Jumatan itu imam sedang ceramah soal Jumatan itu sedang ceramah, kita tidak boleh berbicara. Pada saat beliau mengucapkan salawat, kita mengucap itu apa? Tidak mau. Ya baik. Pendapat yang saya pilih itu boleh Pak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, tapi pelan saja. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Dan itu masuk dalam ya memang tadi rugi ya, hina dia dalam kondisi disebut nama saya tapi dia tidak membaca sholawat. Ya, sama seperti ketika imam berdoa kita ngamini dengan pelan juga tidak mengapa Pak. Ya, jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Pak. Ada lagi pertanyaan? Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya dan juga bagi kita semua dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada.
Semoga dengan demikian ini membuat kita bersemangat melakukan amal solih. Nggak rugi Pak, nggak sia-sia. Capeknya kita itu terbalaskan semua Pak. Dan memang tempat istirahat kita bukan di dunia Pak. Tempat istirahat kita adalah di akhirat. Imam Ahmad pernah ditanya, "Mata rahatu ya Imam?" Kapan kita beristirahat wahai Imam? Karena setiap hari kita melihat para ulama itu, ya Allah sibuk ibadah mulu. Kapan kita istirahat? Kata beliau, "Inda awwali qadamin tudha'u fil jannah." Kita akan istirahat ketika meletakkan telapak kaki pertama di surga. Ya tadi Pak, kalau sudah lewati jembatan neraka Pak, itu sudah lumayan, hampir udah siap-siap itu untuk masuk surga tuh Pak. Ya jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.